Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rapsodi Semesta dari kelas XPIPA 1 akan storytelling tentang asal-usul Surabaya. Dahulu di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya baya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa, yaitu si ikan topo. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, dan sama-sama ganas. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan untuk mencegah perkelahian di antara kita. Sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencegah mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu yang harus ada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Baik, aku setuju, kata Maya. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara Sura dan Baya. Keduanya setelah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Tetapi pada suatu hari, Sura mencari mangsa di sungai. Ya, hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar Baya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan. Tetapi pada suatu hari, Baya mempergoki perbuatan Sura ini. Tentu saja Baya sangat marah melihat Sura melanggar janjinya. Hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku? Tanya Baya. Aku melanggar kesepakatan, bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa air? Nah, sungai ini kan ada airnya, jadi juga termasuk daerah kekuasaanku, kata Sura. Tidak bisa, aku akan tidak pernah bilang kalau di air itu hanyalah air laut, tetapi juga air sungai, jawab Sura. Kau sengaja mencari gara-gara kan, Sura? Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang berpihak yang benar, kata Sura. Kau sengaja mengakaliku, aku tidak sebodoh yang kau kira, kata Baya yang mulai marah. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu dan buaya-buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat, saling menerjang dan menerkam, saling menggigit dan memukul. Dalam waktu sekejap, air di sekitarnya menjadi merah oleh darah yang keluar dari luka-luka binatang tersebut. Mereka terus bertarung mati-matian tanpa istirahat sama sekali. Dalam pertarungan dahsyat ini, Baya mendapat gigitan Sura di pangkal ekornya di sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri, sementara Sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu Sura kembali ke lautan. Baya puas telah mendapatkan pertahanan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya bernama Baya ini sangat berkesan di hati Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikaitkan dengan peristiwa seperti ini. Dari peristiwa inilah yang kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan hiu dan buaya baya. Namun ada juga sebagian berpendapat asal-usul Surabaya berasal dari kata Sura dan Baya. Sura berarti jaya, Baya berarti bahaya. Berarti artinya itu adalah selamat menghadapi bahaya. Bahaya yang dimaksud adalah serangan tentara-tentara yang hendak menghukum Raja Jawa. Seharusnya yang dihukum adalah Kartanegara. Sudah tewas terbunuh, maka Jaya Katuang yang diserbu oleh tentara itu, setelah mengalahkan Jaka Katuang, oleh orang tentara itu merampas harta benda dan puluhan gadis untuk dibawa ke Tiongkok. Raden Wijaya tidak terima diperlakukan seperti itu. Dengan saat yang gitu, Raden Wijaya menyerang tentara Tartar di pelabuhan Ujung Galuh hingga mereka menyingkirkan kembali ke Tiongkok. Selanjutnya, di hari peristiwa kemenangan Raden Wijaya inilah ditetapkan sebagai Hari Kota Surabaya. Surabaya seperti ditakdirkan untuk terus bergolak. Tanggal 10 November 1945, bukti jati diri warga Surabaya, yaitu menghadapi bahaya serangan Inggris dan Belanda. Di zaman sekarang, setelah ratusan tahun dari cerita asal-usul Surabaya tersebut, ternyata pertarungan memperebutkan wilayah air dan darat terus berlanjut. Di kala musim penghujan, tiba kadangkala banjir mengusai kota Surabaya. Pada musim kemarau, kadangkala tempat genangan air menjadi dataran kering. Itulah Surabaya. Sekian dari saya. Mohon maaf ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.